Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap yang ada akan hancur atau binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya Tuhanmu lah yang maha mulia, maha besar, yang akan tetap kekal. Saudara-saudara sekalian, ayat di atas memberikan kita pandangan, memberikan kita pelajaran, memberikan kita arahan supaya kita tahu diri kita bahwa kita akan hancur, kita akan binasa, dan kita akan mati. Dan itulah yang harus kita waspadai. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, karena di balik kematian kita, di balik kehancuran kita, di balik ketiadaan kita, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk melakukan hal supaya kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia dan menyembah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kita tentu harus melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita melaksanakan atau melakukan cara-cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan cara yang paling dekat yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf, yaitu metode yang disebut fana, yaitu melenyapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghancurkan diri kita semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matikanlah dirimu sebelum engkau mati." Maksudnya mematikan segala nafsu-nafsu yang dapat memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, metode pengembahasan kita hari ini yaitu masalah fana, yaitu melenyapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah fana, saudara-saudara sekalian, banyak pendapat dari ulama-ulama tasawuf kita tentang yang dimaksud fana. Namun semuanya tujuannya satu, yaitu melenyapkan segala sesuatu dan munculnya yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Metode fana ini, saudara-saudara sekalian, diibarat bahwa kita di waktu tertidur tentu ada hal yang menyebabkan kita tertidur. Tidak mungkin seseorang itu akan tidur kecuali ada penyebabnya. Tidur penyebabnya ada dua, saudara-saudara sekalian, yaitu karena merasa lelah. Orang tidur karena merasa lelah, kecapean. Kedua, orang tertidur karena dia merasa mengantuk yang luar biasa. Dan ini biasa disebabkan juga karena kecapean atau dia merasa tidak enak badan dan sebagainya. Jadi kuncinya tetap yaitu lelah di dalam keseharian. Jadi tiba waktunya tidur. Ini memberikan contoh kepada kita, saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang merasakan fana ialah orang yang lelah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencapai puncak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga yang dia miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mencapai makam fana. Jadi tidak mungkin seseorang mengalami fana apabila dia tidak pernah merasakan lelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lelahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, orang-orang tasawuf sangat memperkuat dirinya untuk beribadah serta meletihkan tubuhnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu, menjaga hatinya agar jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, sehingga kadang-kadang orang yang berzikir tidak merasakan lagi bagaimana dirinya, keadaannya, karena kenikmatannya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lenyapnya dirinya dalam kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saudara-saudara sekalian, orang yang tertidur, apabila dia terbangun maka dia merasakan badannya segar, bugar, dan biasanya dia bermimpi melihat sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya karena nikmatnya sedang tidur. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang yang letih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diletihkan oleh zikir lalu lenyap dirinya, dia tidak merasakan dirinya, maka disitulah dia akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, nur Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diukir dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan, namun dia merasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, orang yang pernah merasakan fana, dia tidak terpengaruh lagi kepada keduniaan, dia tidak terpengaruh lagi kepada pangkat dan jabatan, karena dia telah menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan yang hakiki, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut dengan fana. Segala langkah kita, gerak kita, ucapan kita sudah melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ku kenal Tuhanku di dalam kefanaanku, yaitu di waktu lenyapnya diriku, dan kulihat Tuhanku dengan penglihatan hatiku. Inilah makna saudara-saudara sekalian bahwa fana adalah hal yang sangat penting kita lakukan bila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah merasakan keletihan di dalam beribadah, tidak pernah merasakan keletihan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keletihan menjaga ingatannya jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah fana. Dan apabila seseorang tidak pernah merasakan yang namanya fana di dalam beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang dipilih untuk dekat kepadanya, untuk berjumpa dengannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.